Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Dia Fatmas Juraida MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robi karena berkat rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, kita masih diberikan kesehatan pada masa pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Berpikir Positif di Masa Pandemi. Apakah para hadirin mengetahui apa itu berpikir positif? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berpikir adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dengan baik-baik. Adapun positif berarti benar, pasti, dan tegas. Jadi, berpikir positif adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dengan baik-baik segala hal secara benar, pasti, dan tegas. Menurut Dr. Ibrahim El-Fiqi, berpikir positif merupakan sumber kekuatan dan sumber kebebasan. Disebut sumber kekuatan karena ia membantu Anda memikirkan solusi sampai mendapatkannya. Dengan begitu, Anda bertambah mahir, percaya, dan kuat. Disebut sumber kebebasan karena dengannya Anda akan terbebas dari penderitaan dan kungkungan pikiran negatif serta pengaruhnya pada fisik. Di masa pandemi seperti ini, banyak sekali masalah yang perlu kita pikirkan dengan positif agar mendapatkan solusi yang tepat. Hal ini perlu dilakukan karena dampak pandemi bisa mencakup berbagai aspek di kehidupan kita, seperti aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, politik, hingga agama. Selain itu, pandemi juga telah banyak mengubah dan membatasi aktivitas kita. Misalnya dari aktivitas offline menjadi online, pembiasaan di rumah saja, sampai penerapan protokol kesehatan. Permasalahan dan perubahan yang muncul ketika pandemi ini harus kita atasi dengan cara yang tepat. Kita harus berusaha beradaptasi dan mencari solusi agar pembiasaan baru ini tidak menghambat jalannya kehidupan kita. Upaya yang tepat untuk mencari solusi adalah dengan berusaha menerima dan terus berpikir positif. Jika kita menghadapi masalah dengan sikap dan pikiran yang negatif, maka hal ini akan memengaruhi perilaku dan aspek-aspek lain pada kehidupan kita. Maka kita harus selalu berpikir positif dan jangan sampai kita membiarkan masalah dan kesulitan ini memengaruhi kehidupan kita. Para hadirin juga harus ingat bahwa setiap peristiwa itu pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Hal ini juga sama seperti pandemi COVID-19 ini, yang mana kita bisa tetap mengambil hikmah dari pandemi ini. Karena aspek-aspek yang menjadi dampak negatif dari pandemi juga memiliki dampak positif yang bisa kita rasakan saat ini. Contohnya, dengan di rumah saja kita bisa lebih dekat dengan keluarga. Dengan media online, kita bisa lebih kreatif. Dengan pembatasan, kita bisa lebih hemat dan masih banyak lagi hikmah yang bisa kita ambil dari pandemi ini. Ada satu contoh cerita ketika Dr. Ibrahim El-Fiqi berada di salah satu negara Arab.
ketika beliau menyampaikan seminar tentang seruan bersikap optimis. Pada selesai acara, ada seseorang yang berusia sekitar 40 tahun mendatangi beliau dan berkata, "Dokter, saya sudah kehilangan seluruh harta saya dan saya dililit hutang. Saya seorang diri dan tak punya teman. Saya menjadi sangat emosional dan menderita serangan jantung. Tetapi, alhamdulillah, semuanya berjalan baik. Pada suatu sore, saya mendengar azan. Ketika itu, saya menangis hingga putriku, Fatimah, yang baru berusia 4 tahun berkata, 'Papa, jangan menangis. Aku pasti akan berprestasi seperti yang Papa inginkan.' Saya langsung mendekapnya. Tetapi tangisan saya semakin menjadi-jadi. Lalu saya memutuskan untuk menerima hadiah Allah dengan segera berwudu, kemudian melakukan sholat Isya. Setelah itu, saya berdoa kepada Allah dan memohon pertolongannya. Pada malam itu, saya tertidur nyenyak, sebuah pengalaman baru yang tidak pernah saya rasakan. Pada pagi hari, saya melakukan sholat subuh dan kembali mengulang doa. Karena saya sangat percaya bahwa Allah tidak akan menelantarkan saya. Pukul 8 pagi, saya berangkat kerja dengan kekuatan dan keimanan yang belum pernah saya rasakan. Kurang dari 6 bulan, saya sudah melunasi semua hutang saya. Alhamdulillah, lebih dari itu, saya memutuskan untuk membangun sebuah masjid. Kemudian, ia mendekati Dr. Ibrahim Al-Fiqi dan berkata, "Kalau bukan karena penderitaan yang saya alami, mungkin hubungan saya dengan Allah tidak akan pernah lebih baik. Begitu juga hubungan dengan istri dan anak-anak saya." Dari cerita tersebut, Dr. Ibrahim Al-Fiqi lalu menyimpulkan bahwa ini merupakan cara mendapatkan manfaat dari pikiran positif dalam kondisi yang sangat sulit. Dalam kondisi seperti itu, Allah mengirimkan risalah kepada kita agar mengubah pikiran dan perilaku yang negatif dan berbahaya bagi kita atau orang-orang yang kita cintai. Selain itu, kita dituntut untuk lebih erat menjalin hubungan dengannya, berakhlak mulia, dan selalu berusaha sampai berhasil menggapai kesuksesan. Jadi, jika kita kaitkan dengan kondisi pandemi seperti saat ini, dengan berpikir positif, kita bisa memperoleh keuntungan besar dari sesuatu yang kita sangka sebagai kerugian atau kebangkrutan. Maka dari itu, harus kita ingat bahwa solusi yang tepat hanya datang ketika kita berpikir dengan tepat, yaitu dengan berpikir positif. Sekian pidato dari saya. Semoga pidato ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.